Penjara Nusa Kambangan terkenal sebagai lapas nomor 1 di Indonesia yang memenjarakan orang-orang dengan status narapidana berat. Kalau bukan teroris, berarti tahanan politik dan bandar narkoba kelas kakap. Nah, beberapa orang ini namanya semakin mencuat setelah mendekam di balik bui Nusa Kambangan. Siapa saja mereka? Berikut adalah 3 penjahat kelas kakap yang pernah menikmati penjara Nusa Kambangan. 1. Johnny Indo. Nama aslinya Yohanes Hubertus Ekenbom. Dia tersohor sebagai perampok bersama komplotannya, Pachinko, pasukan China Kota. Aksi terkenalnya saat merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat dan dilakukan siang hari. Johnny akhirnya berhasil ditangkap di Sukabumi. Dia dijebloskan ke Nusa Kambangan. Tak tahan di penjara, Johnny mencoba kabur dan setelah bertahan 12 hari dia pun berhasil dibekuk. Kisahnya sungguh epik dan banyak dibuat menjadi film. 2. Pramudia Anantatur. Meski tak pernah melakukan tindak kriminal tapi Pramudia Anantatur dianggap membuat tulisan sangat provokatif dan membuat resah pemerintah, terutama saat Soeharto berkuasa. Pengaruh pria berkacamata ini memang luar biasa. Penanya sungguh tajam menusuk hati para penguasa. Hanya karena Pramudia ikut lembaga jaringan kesenian Plekra, yang saat itu berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), pemerintah leluasa menangkapnya dengan tuduhan komunis. Bahkan capnya sungguh luar biasa, tahanan politik. Pramudia dijebloskan ke Nusa Kambangan tanpa proses pengadilan. 3. Kusni Kadut. Anak-anak zaman sekarang mungkin gak kenal siapa itu Kusni Kadut. Tapi coba tanya bapak ibu kamu. Mereka bakal langsung berapi-api menceritakannya. Kamu kenal tokoh Robin Hood, penjahat baik hati yang membagi-bagikan hasil rampokan dia ke rakyat miskin. Itulah Kusni Kadut. Sebab nasib yang tak berpihak kepadanya lantaran selalu ditolak saat melamar kerja, Kusni nekat merampok para orang kaya. Padahal dulu Kusni ikut dalam perjuangan revolusi Indonesia hingga membuat kakinya tertembak peluru Belanda. Tapi apalah cur, dia tidak dihargai. Hal ini yang membuat Kusni sakit hati dan memutuskan jadi penjahat. Kelakuan Kusni yang gak bisa ditoleransi yakni merampok 11 permata mahal dari Museum Nasional Jakarta, dulu Museum Gajah. Dia sempat menghilang setelah merampok permata itu namun ditemukan di Semarang setelah mencoba menjual hasil rampokannya. Kusni buronan paling dikenang sepanjang masa sebab sifatnya bagai dua sisi mata uang. Jahat bagi korban, namun malaikat untuk warga miskin yang telah dibantunya. Kusni pun dijatuhi hukuman mati pada 1980. Dan eksekusi mati para terpidana narkotika semakin dekat. Nusa Kambangan menjadi tempat untuk hidup terakhir mereka. Itulah 3 penjahat kelas kakap yang pernah menikmati penjara Nusa Kambangan.